Kali ini saya ingin mengajak teman-teman bernostalgia terkait handphone satu ini. Oke, sebelum video saya lanjut, saya kembali mengingatkan untuk teman-teman subscribe dulu channel ini agar beranda teman-teman dipenuhi oleh informasi-informasi yang sangat-sangat informatif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang putar dulu intronya, check it out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, channel yang membahas tentang perhimpunan. Oke, kali ini teman-teman saya memiliki satu unit HP legend di Indonesia ya, di tanah air ini sangat-sangat legend, yaitu HP Sony Ericsson berseri K530. Iya ini teman-teman. Nah, ini seberapa legend sih untuk HP Sony Ericsson K530 ini ya? Sebelumnya saya ingin mengulas kenapa sih Sony dulu muncul di era tahun 2000-an ya. Di era tahun 2000-an Sony ini muncul dengan nama Sony Ericsson. Dan di sini sepengetahuan saya saja ya, yang sangat terbatas. Nah, Sony Ericsson ini merupakan produk kolaborasi antara dua produsen ya teman-teman. Yang pertama yaitu produsen Sony, yang kedua yaitu produsen Ericsson. Nah, notabene-nya kalau Sony itu kan berkiprah di dunia fotografer, yaitu yaitu kamera digital ya teman-teman. Dari dulu itu kan Sony terkenalnya di era kamera digital. Nah, di sini bergabung dengan Ericsson yang notabene-nya memang dia berpengalaman terkait elektronik di handphone ya. Jadi di sini kolaborasi yang sangat singkat untuk Sony Ericsson mengeluarkan jenis-jenis seri-seri yaitu K ya. Jadi seperti K3, K5 itu masih banyak sejenisnya. Untuk K5 saja masih banyak, K510, K520, K530 sampai 60 dan lain sebagainya, itu masih banyak. Dan di sini yang saya pegang yaitu Sony Ericsson K530i ya teman-teman. Dari sini saya sangat-sangat bernostalgia. Saya sungguh senang sekali ketika memang mendapatkan satu unit ini ya teman-teman. Unit yang sangat-sangat langka, terbilang memang wow istimewa ini. Memang dulu itu saya pernah memegang ya jenis Sony ya seperti ini pada era 20 tahun kepungkur ke belakang. Jadi di sini memang Sony ini memang terbilang unit yang sangat-sangat istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena memang di sini saya sedikit bernostalgia saja sih. Saya rindu dengan tampilan Sony K ya teman-teman. Jadi kebetulan tadi ada orang yang jual di lapak-lapak jual beli online. Jadi saya tanyakan harganya dan cocok, dan saya ingin membuat Sony Ericsson ini menjadi salah satu koleksi dari beberapa handphone dari kami. Di sini ya saya publishkan karena memang mengingat ya siapa tahu teman-teman dulu pernah memiliki HP yang seperti ini dan kita bisa bernostalgia bareng melalui via virtual seperti ini teman-teman. Ya, kita ulas sedikit-sedikit saja tentang Sony Ericsson ini. Kita kalau menyalakan Sony ini kita harus pencet tombol atas pada bagian atas ya, ini tombol powernya, dan di sini kita nyalakan saja. Oke, setelah getar seperti ini akan muncul logo Sony seperti ini ya teman-teman. Dan di sini ciri khas, memang benar-benar ciri khas Sony jika tampilan seperti ini. Wow. Jadi di sini profile head free, jadi suruh memasang headset. Oke, next. Tapi di sini sudah saya sudah saya cek kalau Sony ini memang benar-benar normal untuk kendala pada bagian software tidak ada ya. Dan pada bagian fisik bisa terbilang Sony ini masih utuh 70% dari yang aslinya ya teman-teman. Saya sih mendapatkan Sony ini hanya HP only saja, atau bisa dibilang batangan. Tidak ada kelengkapan charging maupun dashboard ya, tentunya karena memang mengingat HP ini HP lama. Dan di sini kita next ya, kita lihat fokus kepada chargingnya. Lubang charging ini terbilang berbeda sekali dengan era-era now zaman sekarang ya teman-teman, ataupun era-era yang terlampaui pada masa Nokia dulu. Dan di sini memang Sony membuat colokan itu memang sangat-sangat berbeda, membuat konektor itu sangat-sangat berbeda. Sony tampilannya konektornya itu seperti gerigi-gerigi berlubang seperti ini ya teman-teman. Memang di sini sangat-sangat langka
sampai sekarang pun untuk penjualan dari kabel data yang seperti ini sangat langka, dan jenisnya pun saya tidak tahu. Jika teman-teman tahu yang jenis Sony seperti ini, apa ya namanya, kabel datanya itu jenis apa, silahkan tulis komentar. Namun saya secara spesifik memang paham kalau Sony itu tampilannya chargingnya seperti ini, seperti gambar ini ya teman-teman. Dan di sini sangat langka ya, dicari di toko-toko online itu ya sangat langka. Kalaupun ada memang dijual sangat mahal sih untuk kepala charging ataupun kabelnya yang seperti ini ya teman-teman. Next kita lanjut untuk pada bagian sisi kanannya. Di sini sisi kanan pada Sony Ericsson ini terdapat tombol up dengan tombol down ya teman-teman, tentunya tombol volume. Nah next tidak ada apa-apa lagi. Oh di bawahnya ini ada tombol yaitu untuk mengaktifkan kamera ya. Jadi kamera di sini kita bisa mengaktifkan melalui tombol pada bagian bawah ini yang berwarna berwarna putih ini ya. Next, jadi sini bisa terlihat kamera dari Sony Ericsson ini memiliki resolusi yaitu 2 megapiksel teman-teman. Jadi cukup keren pada eranya. Era tahun 2000-an sudah Sony memiliki tampilan yang sangat stylish, sangat desain yang sangat modern seperti ini. Ya cukup keren sih. Pada bagian atas di sini tidak ada apa-apa, melainkan hanya ada tombol power saja untuk mengaktifkan atau mengunci dari si HP ini ya teman-teman. Next pada bagian kiri HP-nya yaitu ada lubang dari memori ya. Ini memori, kalau di zaman dulu itu sebutnya memori. Dan di sini bukan memori dari Sony ini, bukan memori micro, melainkan memori yang cukup besar ya. Jadi berbeda sekali tampilannya, seperti inilah memorinya. Dan next pada bagian belakang pun di sini untuk Sony K530i di sini sudah memiliki kamera yaitu yang saya sebutkan tadi ya, beresolusi 2 megapiksel. Di sini satu kamera saja, dan samping kameranya itu ada speaker musik. Cukup keren samping kamera. Dan di sini ada garis berwarna merah, dan untuk backgroundnya itu berwarna hitam sih sebenarnya. Di sini Sony ini tergolong warnanya merah ya teman-teman, bukan warna hitam. Kalau warna hitam dia hitam semua, black semua. Next untuk tutup pada bagian belakang, di sini ada salah satu ciri khas dari Sony Ericsson pada zaman dahulu, yaitu logo bulat berwarna hijau di sini ya teman-teman. Di sini sangat original, dia merupakan ya ini yang menjadi ciri khas yang bikin kangen ini. Dan ada satu lagi yang bikin kangen yang di bawah keypad ini ya teman-teman. Jadi tulisan K530i ini yang bikin kangen saya waktu pakai Sony K ya, jenis K. Jadi memang salah satu ciri khasnya memang seperti inilah. Dia ada kalau kita sebut itu seperti janggut gitu loh. Jadi di sini memang seperti ini. Untuk pada bagian belakangnya masih ada logonya Sony Ericsson, dan untuk baterainya tentu belum baterai tanam ya. Baterainya masih seperti ini, berukuran kurang tahu aku, BST33 pokoknya. Saya kurang tahu berukuran berkapasitas berapa mAh ini. Tentunya kecil ya teman-teman. Next kita lanjut lari ke kamera saja ya, karena memang era zaman dulu Sony sudah memakai kamera, tentu membuat teman-teman itu rasanya pengen lihat sih hasil kamera. Tentu jangan berharap banyak di kamera Sony ini, karena memang pada tahun 2021 ini hanya sebagai koleksi, hanya sebagai barang antik saja sih, tidak untuk berfoto-foto, tidak untuk secara fungsional. Kita tidak membutuhkan HP yang seperti ini tentunya ya, di era-era modern, di era-era internet ini ya. Next kita lanjut lari ke kamera. Nah di sini untuk kamera depannya sebenarnya ada ya, kita lihat di sini ada satu titik lensa ya, di sini seperti kamera depan, namun kita tes saja ya untuk secara fungsional. Oke next, di sini kameranya ya sedikit kehijau-hijauan atau efek gimana ini ya, memang 2 megapiksel teman-teman. Next kita lanjut jepretkan pakai tombol tengah ya. Di sini biasa sih dalam keypad yang seperti ini berarti penjepretannya pakai tombol tengah. Wow, suaranya begitu khas, coba. Wow. Cukup keren sih. Kita tidak bisa mengezoom pakai tangan ya. Bagaimana sih cara ngezoomnya?
kalau ada yang tahu. Next kita lanjut untuk kamera depannya, pengaturan kamera depan. Di sini ada setting, ada apa ini ya, shot mode ya, mode picture size ya, ini untuk pengukuran. Jadi di sini untuk ukurannya bisa dikecilkan 1 megapiksel atau VGA di bawah 1 megapiksel tentunya. Dan ukuran yang tertinggi yang saya sebutkan tadi yaitu 2 megapiksel. Dan di sini untuk turn on night mode. Jadi di sini ada mode malamnya. Wow, Sony itu memang dari dulu memang ahlinya kamera ya. Jadi sangat-sangat canggih pada era tahun berapa ini kalau teman-teman tahu untuk kemunculannya. Di sini ada efeknya pula. Wow, efeknya black and white. Oh, jadi menjadi hitam putih. Terus kalau negatif menjadi wow, seperti semu-semu kayak horor ya, sepia. Kalau sepia menjadi wow, menjadi orange ya, di sini sepia. Kalau off ya normal lah, normalnya kehijau-hijauan seperti inilah ya, tidak ada yang berbeda sih. Kalau dari tampilannya memang ya 2 megapiksel. Lumayan sih. Next kita lanjut untuk lari ke pada bagian musik. Coba sih pada bagian musik. Oh, besarkan normal loh. Oh, besar loh. Wow. Sumpah. Oh, di sini speakernya lupa. Wow. Tapi memang keras loh. Sebenarnya sih untuk apa ya? Untuk suaranya yang dihasilkan itu di Sony Ericsson K530 ini sebenarnya cukup keras sih. Ya kita lihat saja untuk speakernya memang segini, tapi memang hasilnya sih keras. Oke, next kita lanjut lari ke game ya. Game, bagaimana sih hasil gamenya? Oh, game di sini ada gamenya, Tetris multiplayer Tetris. Oh, Jeff. Jadi game-game yang seperti zaman dulu ya. Wow, main bola men. Oh, pakai Bluetooth apa pakai? Oh, memang sudah ada Bluetoothnya ya di Sony Ericsson ini ya. Oh, bukan main bola ini. Ini main bulu tangkis. Oh iya ya, oke. Bagi yang tahu lah komen. Emang kalau kalau ngegame pakai HP kayak gini bisa dibilang gamers enggak sih emangnya? Atau sebutan penyematan gamers itu jika bermain game online saja sih. Bagi teman-teman yang tahu sih komen saja ya. Karena di sini memang dari zaman dahulu memang sudah ada disematkan aplikasi-aplikasi fitur-fitur yang dibuat untuk ngegame, tapi belum ada terdengar di telinga itu kalau gamers pakai game yang offline seperti ini. Oke, next kita lanjut. Tidak ada aplikasi yang yang spesifik lagi sih, semua sama ya, semua sama seperti Nokia, tapi tombol kembalinya memang diletaknya tidak seperti Nokia ya, akan tetapi dia terletak di kiri bawah. Tombol kembalinya di situ saja. Untuk menunya malah ada di tombol kanan atas. Dan untuk select kayak kalau menyetujui itu bisa pakai tombol tengah ataupun bisa pakai tombol atas kiri ya teman-teman. Dan di sini tidak ada yang lebih spesifik lagi. Ya cukup itulah. Kalau baterainya sih kencang ya. Ini dibuka ya, ini buka di seperti ini kan masih kencang sih, tidak ada pengaruh. Tidak jatuh, tidak lecek ya, tidak lobok. Nah di sini tidak ada yang wow lagi. Kemungkinan sih HP ini akan saya restorasi. Jika teman-teman setuju, tulis kolom komentar saja, restorasi diperbarui lagi untuk tampilannya, dan untuk selanjutnya kita tongkrongin sebagai koleksi kedepannya, biar ya untuk penyemangat mata ya, untuk untuk hiburan semata, dan untuk untuk hobi saja sih. Tapi alhamdulillah saya sudah mendapat unit yang sangat-sangat wow, sangat-sangat langka seperti ini. Saya sangat terima kasih pada penjualnya tadi yang sudah memberikan unit langka seperti ini kepada saya dan dalam kondisi normal, sehat walafiat. Tapi intinya saya sangat senang ya.
Ya mungkin cukup sekian lah video kali ini saya akhiri. Jangan lupa senyum hari ini, jangan pernah jongkok di kloset duduk, jangan buang sampah sembarangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sayonara, bye bye.